upaya digitalisasi naskah kuno yang dilakukan di Dinpora Budpar Banyumas. Kami inventaris atau pendataan, juga pengambilan dokumentasi melalui foto dan scanning. Jadi sebenarnya sih bukan hambatan ya, tapi saya sering nyebutnya keunikan sendiri. Karena masing-masing warisan budaya ada keunikan sendiri. Jadi yang kami Halo, kembali lagi di podcast Tarik Mas seputar informasi menarik Banyumas. Jadi kali ini saya Aristi Valda bersama dengan Bapak Abdul Aziz selaku Pamong Budaya Dinpora Budpar Banyumas. Kali ini kita akan membahas pelestarian warisan budaya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu Bapak Abdul Aziz. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Nah, jadi begini Pak, bagaimana Dinpora Budpar Banyumas berkontribusi dalam upaya digitalisasi naskah kuno? Baik, upaya digitalisasi naskah kuno yang dilakukan di Dinpora Budpar Banyumas kami lakukan dengan inventarisir atau pendataan warisan budaya yang ada di suatu tempat, lokasi, berikut juga dengan misalnya ada tinggalan benda, struktur maupun bangunan. Dan khusus untuk naskah kuno adalah merupakan bukti tertulis yang bisa menyimpan cerita sejarah ataupun lainnya yang kami perlukan dalam penyusunan sejarah suatu tempat. Oh, baik, begitu. Lalu seperti apa upaya dalam memanfaatkan naskah-naskah kuno yang telah didigitalisasi dalam acara atau kegiatan budaya di Banyumas? Salah satu pemanfaatan naskah kuno itu khususnya kegiatan yaitu kami melakukan lomba dongeng yang cerita-ceritanya dapat diambil dari naskah-naskah kuno yang ada di Banyumas. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah dikatakan bahwa ada lomba-lomba ini ya, storytelling seperti itu. Nah, kalau boleh tahu untuk lomba-lomba storytelling itu apakah ada jadwal tertentunya atau memang ada hanya sesekali saja dilaksanakan seperti itu? Iya, untuk lomba mendongeng itu memang kami selenggarakan kemarin di bulan Juli di Museum Wayang Banyumas. Itu memang inisiatif kami untuk memeriahkan Museum Wayang dan juga untuk sebagai sarana pembelajaran, khususnya pada saat itu pesertanya ada dari guru TK se-Kabupaten Banyumas. Dan memang masih kami programkan lagi khususnya di kegiatan Museum Wayang Banyumas. Untuk pesertanya sendiri, apakah ada batasan usia atau hanya bisa diikuti oleh misalnya seperti anak-anak TK, anak-anak SD gitu, atau mungkin anak-anak jenjang yang lebih tinggi seperti SMA atau perkuliahan itu bisa mengikuti lomba tersebut? Untuk kesempatan yang bulan Juli kemarin kami mengkhususkan untuk guru-guru TK atau PAUD se-Banyumas. Mungkin kedepannya bisa kami ramu lebih lanjut lagi karena kegiatan mendongeng ini juga bermanfaat tidak hanya untuk gurunya sendiri, termasuk juga peserta didiknya. Oh, begitu, baik. Nah, untuk digitalisasinya ini sendiri, ini apakah ada platformnya tersendiri yang bisa kita akses atau bagaimana, Pak? Digitalisasi naskah ataupun buku kuno lainnya sebenarnya dilakukan oleh Perpusda ataupun Perpusnas. Sedangkan yang dilakukan oleh Dinpora Budpar, kami inventaris atau pendataan, juga pengambilan dokumentasi melalui foto dan scanning. Jadi aplikasi khususnya memang kami belum menggunakan secara langsung karena biasanya untuk kajian lebih lanjut dilakukan oleh peneliti yang berkepentingan. Oke, baik. Nah, untuk berbicara tentang aplikasi khususnya tersendiri nih, apakah ada rencana nantinya ke depannya akan membuat sebuah aplikasi khusus yang untuk mengumpulkan hasil digital ini gitu? Mungkin kami masih untuk di wilayah Banyumas kami berfokusnya pada pendataan warisan budaya, naskah, bangunan, struktur benda atau lainnya, sehingga untuk khusus naskah kuno memang kami bekerjasama dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Arpusda. Oke, baik, menarik sekali ya Pak. Nah, kalau boleh tahu untuk naskah-naskah kunonya itu didapatkan dari mana? Baik, kami mendapatkan atau mengetahui naskah kuno itu
dari kegiatan peninjauan yang kami lakukan di situs warisan budaya. Jadi mungkin di tempat mungkin seperti Kali Bening, di sana ada petilasan. Biasanya kami tanyakan lebih lanjut kepada juru kuncinya bagaimana cerita dari Kali Bening ini sendiri misalnya, dan apakah ada bukti tertulisnya. Jika ada bukti tertulisnya, itu bisa kita jadikan sumber untuk penulisan sejarah atau laporan lainnya. Jadi kalau boleh tahu, apa hambatan yang dialami oleh Dinpora Budpar dalam mengambil naskah-naskah kunonya tersebut? Ya baik, sebenarnya sih bukan hambatan ya, tapi saya sering nyebutnya keunikan sendiri, karena masing-masing warisan budaya ada keunikan sendiri. Jadi yang kami sering temui di lapangan ada dua sebenarnya. Yang pertama dari si pemiliknya. Pemiliknya itu mungkin ada tata cara atau ketentuan tersendiri untuk bisa mengizinkan orang dari luar melihat naskah kuno atau barang yang di pusaka lainnya. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui isi dari naskah itu, kita harus paham bahasa dan aksaranya. Memang kerusakan dari bahan naskah kuno itu sendiri sangat berpengaruh, karena bahan itu naskah kuno bisa terbuat dari daun lontar, bisa dari kayu, bisa dari kertas. Dan jika umurnya sudah pasti ratusan tahun, ada kerusakan-kerusakan sendiri yang menyebabkan kita tidak bisa membaca. Nah, kadang kita juga harus berkonsultasi dengan filolog atau epigraf yang memang concern di bidang tersebut. Nanti akan bisa diteliti, dikaji lebih lanjut sehingga kita bisa tahu isi dari naskah itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Abdul Aziz selaku Pamong Budaya Dinpora Budpar Banyumas atas obrolan kita tentang pelestarian warisan budaya. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Adisti Valda, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Tarik Mas berikutnya.